Oke teman-teman, tahap awal apa sih harus kita lakukan menjadi pengusaha travel umroh di komunitas umroh Sumber Senyum? Nah, nanti akan saya jelaskan ya di video setelah ini. Nah, tapi sebelum saya jelaskan bagaimana cara kita menjadi pengusaha travel umroh, yaitu kita pelajari dulu apa itu umroh dan apa aja yang bisa kita dapatkan pahalanya, fadilahnya dan sebagainya. Nah, melalui slide ini akan saya bantu ya. Saya cuma sharing, saya cuma musyawarah untuk menambah pengetahuan teman-teman. Nah, kalau bicara umroh, salah satu tempat yang paling kita ingin kunjungi itu adalah kota Nabawi ya, kota Nabawi, kota Madinah. Di situ ada Masjid Nabawi, karena di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah tercinta kita ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah beliau dikebumikan atau dikubur ya, dan ini jutaan orang sangat pengen sekali berziarah ke makam Rasulullah ini, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video ini juga ditakdirkan Allah minimal dalam satu kali dalam seumur hidupnya bisa ziarah di tempat ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi syafaat bagi kita ya, mendapatkan syafaat bagi kita ya di akhir zaman nanti. Nah, habis itu salah satu yang wajib juga dikunjungi kalau kita melaksanakan ibadah umroh itu adalah tawaf ya. Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, dan ini juga adanya di kota Mekah ya, di Masjidil Haram ya teman-teman. Yang mudah-mudahan juga teman-teman bisa minimal satu kali dalam seumur hidup kita bisa ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ya. Berarti 2 kali ya, umroh dan haji ya. Nah, habis itu teman-teman, kalau kita bicara umroh, bicara haji, itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Al-Baqarah 196 ya. Nah, artinya kita tuh semua sudah terpanggil. Jadi tidak boleh lagi kita mengatakan, oh saya belum umroh, oh saya belum berhaji karena belum terpanggil. Itu sudah tidak tepat ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, di antara umroh yang satu ke umroh yang lain itu adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Makanya karena pahalanya besar, yaitu pahalanya surga, biasanya sih mohon maaf, kita untuk mengeluarkan uang untuk berumroh, berhaji itu merasa berat, takut lah, apalah dan sebagainya. Tapi kalau beli handphone, beli motor, beli mobil, beli rumah ratusan juta, itu kita tanpa banyak pikir. Kenapa? Karena iblis tidak suka kita berangkat umroh dan haji. Kenapa iblis tidak suka kita berangkat umroh dan haji, umatnya Rasulullah ya? Karena pahalanya sangat besar, yaitu bisa seperti balasannya seperti surga ya. Artinya kita putih seperti bayi yang baru lahir. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, menambah rezeki. Makanya Anda jangan kaget kalau melihat pengusaha travel umroh tambah sukses, orang yang berangkat umroh juga tambah sukses, karena berangkat umroh itu adalah berangkat umroh dan haji itu adalah sedekah terbesar di mata Allah ya. Jadi berlipat-lipat ganda pahalanya dan dibalas sama Allah, dan memutihkan dosa dari anak Adam sebagaimana barang api yang mendapatkan bersih kotoran yang ada pada besi. Jadi pada prinsipnya umroh dan haji itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Makanya jangan kaget, orang yang sudah pernah umroh itu pasti pengen umroh lagi. Bahkan di survei kemauan mereka untuk umroh itu lebih besar dibandingkan orang yang belum pernah umroh, karena mereka sudah merasakan nikmatnya dan indahnya melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, mendapatkan pahala ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid di luar 2 kota ini, teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau Anda 12 hari di kota Mekah, 12 hari melaksanakan ibadah umroh ya. Ada 7 hari Anda di kota Madinah, ada 5 hari Anda di kota Mekah. Bayangkan berapa pahala yang Anda bisa Anda dapatkan gitu ya. Makanya kata Ustadz saya, kalau seandainya pahala umroh itu digambarkan Allah di langit, maka orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Orang tidak mau lagi beli mobil, orang tidak mau lagi mendahulukan beli rumah dan sebagainya. Pasti orang akan mendahulukan melaksanakan ibadah umroh dan haji, andai pahala itu dilihatkan Allah di langit ya gitu ya. Sekali sholat di masjidku, kata Rasulullah, Nabawi lebih utama daripada 1.000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lainnya. Nah, inilah hadis Rasulullah Ibnu Majah ya teman-teman. Nah, inilah salah satu padilah yang bisa kita dapatkan kalau kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jadi kalau kita mengeluarkan uang 3 juta atau 20 juta atau 30 juta itu tidak ada artinya dengan pahala yang bisa kita dapatkan ya. Nah, habis itu teman-teman,
Jaminan rezeki bagi orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang sudah menjalankan ibadah haji, umroh dihilangkan kefakirannya, dicukupi kehidupannya, biaya haji dan umroh diganti berlipat ganda. Orang yang haji tidak akan pernah melarat sama sekali. Ditanyakan kepada Jabir, apakah yang dimaksud dengan alimaru? Jabir menjawab, yang dimaksud adalah melarat. Biaya dalam haji itu seperti fisabilillah, akan diganti Allah berlipat-lipat ganda gitu teman-teman. Jadi Anda jangan kaget kalau melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita, kok dia setiap tahun umroh, kok bukan malahan tambah miskin, tapi malahan tambah sukses, karena itu sudah dijamin sama Allah. Makanya saya mengajak kepada teman-teman, kalau kita belum ada langkah, ayo melangkah, minimal Anda daftar dulu. Karena logika simpel yang disampaikan sama guru saya, bagaimana Allah memanggil kita sedangkan kita tidak pernah mendaftar gitu ya. Kita daftarkan diri kita melangkah, ibaratnya tuh nama kita tuh minimal sudah ada di list buku malaikat loh, bahasa guyonnya. Ya daftar dulu. Nah, daftar itu teman-teman ada dua, yang lunas. Kalau yang punya rezeki banyak, kalau yang punya uang banyak silakan bayar lunas. Nah, tapi yang belum punya uang minimal DP dulu, tanda jadi dulu sebagai bentuk keseriusan kita pengen berangkat umroh. Insya Allah sisanya nanti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bagi yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, seperti bayi yang baru lahir teman-teman, mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa sebelumnya seperti bayi yang baru lahir. Makanya saya bilang tadi, kalau kita melaksanakan ibadah umroh itu berat sekali. Kalau kita pengen mengeluarkan uang untuk ibadah haji dan umroh itu berat sekali, karena digoda oleh iblis. Tapi pada saat mau beli handphone, upgrade handphonenya sudah baik, di-upgrade lagi, itu cepat banget keluar gitu ya. Mau beli handphone yang 30 juta, 40 juta itu cepat keluar dari kantong, cepat keluar dari ATM. Tapi pada saat mau daftar haji umroh itu berat, banyak pikiran, gini dan sebagainya. Ya tadi sekali lagi iblis tidak mau Anda melangkah ke Baitullah ya. Karena iblis takut Anda mendapatkan haji dan umroh yang mabrur, maka Anda seperti bayi yang baru lahir teman-teman. Nah, tapi bagi orang-orang yang sadar betapa indahnya melaksanakan ibadah dan umroh dan haji, mereka tidak takut untuk mengeluarkan uang untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji teman-teman ya. Nah, dan tentunya kita tahu sendirilah bicara rukun Islam teman-teman. Yang pertama itu bersyahadat ya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendirikan sholat. Yang kedua mengeluarkan zakat. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu akan perjalanannya. Nah teman-teman, bicara nomor 5 itu adalah rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah banyak orang menyalahgunakan kata mampu ini ya. Banyak orang berdalil, Pak kenapa belum umroh? Oh saya belum mampu. Padahal dia punya mobil Avanza, sedangkan tetangganya cuma naik motor Vario, tapi dia bisa berangkat haji. Nah, artinya mampu di sini bukan masalah uang, tapi mampu secara fisik. Dia masih sehat secara jasmani dan rohani, artinya tidak gila. Kalau gila, maka gugur hukum rukun Islam yang kelima ini. Artinya dia tidak apa-apa tidak melaksanakan yang namanya rukun haji. Bahkan sholat, orang gila itu tidak wajib sholat, orang gila tidak wajib zakat, orang gila tidak wajib berpuasa. Tapi kalau kita masih sehat secara jasmani dan rohani, maka walaupun kita kena stroke ya, tapi kita masih bisa sadar gitu ya bahwa kita masih normal, maka kita wajib sholat. Nah itu rukun Islam yang kedua. Apalagi rukun Islam yang kelima, biasanya yang di akhir itu adalah penyempurna teman-teman. Makanya untuk melaksanakan ibadah haji itu tantangannya luar biasa, karena dia penyempurna rukun Islam kelima ya. Nah jadi di komunitas Umroh Semudah Senyum kami saling mengingatkan, kalau kita ada rezeki ayo segera daftar haji, kalau kita ada rezeki ayo kita segera daftar umroh dan sebagainya ya. Bahkan di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang menghindari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dan selalu aram. Nah bahkan Rasulullah pernah bersabda, bagi siapa umatku yang dengan sengaja menunda ibadah haji dan dia meninggal belum dalam keadaan dalam berhaji, maka matinya kafir gitu teman-teman. Karena Nasrani pilihannya pilihannya kafir gitu kata Rasulullah. Nah itu bahaya teman-teman, karena ini rukun ya. Rukun itu ya hampir setara dengan wajib gitu ya. Jadi wajib dilaksanakan, bukan sunnah gitu loh. Tapi ini adalah rukun Islam teman-teman. Dan mudah-mudahan melalui komunitas Umroh Semudah Senyum ini kita semua bisa berangkat ibadah haji ya. Nah
Tapi apa yang terjadi kalau orang ditawarin umroh dan haji? Banyak alasan teman-teman, belum pantas lah dia bilang, oh Mas Ari nanti aja deh saya umroh karena sembahyang aja saya masih jarang sembahyang, kok saya langsung berangkat umroh. Sebenarnya teman-teman justru kita belum pantas, ayo kita berangkat umroh. Siapa tahu nanti di sana kita mendapatkan hidayah, akhirnya kita pulang dari umroh menjadi manusia yang lebih baik ya. Nanti tua aja, ini juga banyak yang bilang, oh Mas nanti aja tua Mas saya bisa berangkat umroh, nanti aja saya masih muda bla bla. Kita nggak tahu teman-teman usia, ini kita lihat saudara-saudara kita. Mereka semua ini rata-rata masih usianya masih muda, baik artis, baik alim ulama, baik public figure ya, semuanya meninggal dalam keadaan muda. Artinya kita tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Bisa jadi besok kita meninggal ya kan, makanya segeralah Anda melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ada juga 10% orang itu trauma. Mas saya takut Mas daftar umroh dan travel. Kenapa? Itu kakak saya berangkat daftar ke travel ini, dia gagal berangkat, uangnya hilang. Jadi saya takut gitu daftar travel. Tenang teman-teman, tidak semua travel nakal, masih banyak travel yang amanah. Kabar buruknya memang yang di TV itu yang diliput cuma yang bermasalah aja, padahal lebih banyak yang amanah. Dan insya Allah di komunitas Umrah Semudah Senyum itu lebih amanah lagi. Kenapa? Karena kita akan membuat sistem, jadi jamaah itu berangkat dulu baru bayar. Jadi ibaratnya aman. Habis itu ada yang belum terpanggil ya, alasannya apa? Kenapa saya belum umroh, belum berhaji? Oh iya saya belum terpanggil. Oh, Mas kenapa belum umroh? Oh iya saya belum terpanggil. Padahal semuanya sudah terpanggil ya. Ya ini semuanya itu sudah terpanggil dan yang paling banyak itu alasannya ya ini nomor 5 ini belum ada uang. Nah saya pribadi kebanyakan kalau ditanya dulu kenapa saya belum berumroh, ya saya jawab saya belum punya uang. Tapi tenang teman-teman. Melalui komunitas Umrah Semudah Senyum, uang tidak lagi menjadi masalah dalam niat Anda untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kami akan bantu Anda, tanpa uang pun Anda bisa berangkat umroh dan haji ya. Nah ini orang yang berhenti berokok akhirnya bisa berangkat umroh ya. Ini ya, pemulung naik haji. Anda yang PNS suami istri, halo. Anda yang PNS suami istri, apakah Anda belum berhaji dengan alasan belum mampu? Sedangkan pemulung bisa berangkat haji, apakah Anda mau ditukar dulu sama Allah? Anda jadi pemulung ini jadi PNS. Jadi ketika Anda sudah jadi pemulung, baru Anda sadar bahwa saya ini mampu gitu ya. Bahkan ada tukang bubur naik haji gitu ya. Bukan di sinetron aja, ini fakta gitu loh. Halo, beliau ini cuma naik sepeda, tapi derajat beliau di mata Allah sempurna. Karena beliau melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, Anda yang hari ini, kita yang hari ini naik mobil mewah, naik mobil Alphard, Fortuner, Pajero, bla bla dan sebagainya. Apakah kita sudah menyelesaikan rukun Islam kita? Kalau belum, ayo kita sama-sama saling menyemangati, saling menguatkan agar kita bareng-bareng berangkat umroh dan haji. Tentunya di komunitas Umroh Semudah Senyum. Nah, terus pertanyaannya Mas Ari, bagaimana cara kita berangkat umroh dan haji? Gampang teman-teman. Alasan 5 alasan ini Anda buang jauh-jauh. Anda buang jauh-jauh, Anda ganti dengan iman, tekad yang kuat, plus ada kesempatan dan langkah. Iman dalam diri kita saya tidak bisa membantu, harus tumbuh dari diri Anda sendiri. Tapi kalau saya ya kesempatan dan langkah saya bisa bantu ya. Kesempatan, makanya hadirnya komunitas Umroh Semudah Senyum itu adalah kesempatan. Nah langkah itu adalah hari ini teman-teman masih sehat, hari ini teman-teman masih punya umur. Nah itu namanya bagian dari langkah. Nah kesempatan dan langkah itu saya sebut dengan sebuah nama grup Umroh Semudah Senyum. Jadi grup Umroh Semudah Senyum ini adalah kesatuan, kesempatan dan langkah agar kita semua yang tadinya bingung untuk melaksanakan ibadah umroh tersenyum cantik. Nah ini yang inspirasi saya kenapa saya sebut grup ini Umroh Semudah Senyum. Coba Anda bayang senyum beliau ini sangat cantik. Dan Anda bayangkan senyum ini adalah senyum orang tua Anda. Foto ini adalah foto orang tua Anda. Dan foto orang tua Anda kenapa dia tersenyum? Karena dia melihat Baitullah. Karena dia bisa berangkat umroh karena anaknya. Karena dia bisa berangkat haji karena anaknya teman-teman. Sahabatku, orang tua kita itu pengen banget umroh. Bahkan almarhum Ustadz Jepri Abukori pernah berkata dalam ceramahnya seperti ini. Orang tua kita teman-teman
Tidak ada satupun orang tua yang meminta tiket haji dan umroh kepada anaknya sedangkan dia tahu anaknya masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri. Artinya mama kita, abah kita, orang tua kita itu tidak mungkin meminta kepada anaknya, nak, berangkatkan mama umroh ya, nak, berangkatkan mama haji ya. Nggak mungkin mereka minta seperti itu, apalagi beliau melihat kondisi kita masih belum sukses ya. Tapi percaya atau tidak teman-teman, bahkan di setiap doa mereka ketika mereka sudah melaksanakan sholat, mereka tuh berdoa sama Allah, ya Allah, jangan dipisahkan roh dengan jasad ini sebelum beliau menginjakkan kakinya ke Baitullah gitu loh. Jadi beliau tuh berdoa mudah-mudahan minimal 1 kali dalam seumur hidup beliau bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Bahkan tidak sedikit orang tua meneteskan air matanya karena saking rindunya pengen ke Baitullah. Dan hari ini teman-teman, melalui video ini, siapa tahu Allah menjawab doa orang tua Anda, siapa tahu Allah menjawab doa mertua Anda. Akhirnya Anda bisa berjuang di sini sama-sama komunitas Umroh Sumber Senyum. Akhirnya kita bisa bergandengan tangan, akhirnya kita bisa sama-sama umroh ya teman-teman. Kita wujudkan mimpi orang tua kita melalui komunitas Umroh Sumber Senyum. Nah, teman-teman, kalau kita bicara umroh, kalau kita bicara berhaji, ya banyak travel di luaran sana ya, ada yang amanah, ada yang nakal. Tapi saya pengen tekankan di sini masih banyak travel yang amanah ya. Dan kalau kita bicara umroh dan haji, memang wajib kita pakai travel umroh dan haji ya, karena bagi orang yang tidak ada ilmunya. Tapi kalau misalnya Anda pasti bahasa Arab, Anda ada keluarga di Madinah, di Mekah, ya mungkin Anda bisa perorangan berangkat umroh dan haji. Tapi pemerintah menganjurkan Anda berangkat umroh itu melalui travel supaya ada yang mengkoordinir. Nah, dalam hal ini saya memilih travel Nabatur. Kenapa? Karena pemiliknya adalah seperti saudara, seperti keluarga. Saya tahu Bu Haji Lia dan Pak Haji Ismail, beliau adalah orang baik, dan beliau juga luar biasa menawarkan keamanan kepada kita. Jadi kita akan bayar ke beliau ketika visa dan tiket pesawat sudah keluar. Jadi kita aman. Kalau di travel lain, mohon maaf, 30 hari sebelum berangkat kita disuruh bayar lunas, padahal kita belum melihat visa, kita belum melihat tiket atas nama kita, tapi kita disuruh bayar lunas. Tapi kalau di Nabatur, insya Allah amanah. Bahkan saya minta sama Bu Haji Lia, saya akan bayar ke Bu Haji Lia ketika visa sama tiket pesawat sudah keluar. Jadi itu sangat-sangat membuat kita sangat aman teman-teman ya. Nah, ini Bu Haji Lia sama Pak Haji Ismail, beliau adalah owner dari Nabatur, PT Nur Asipa Berkah. Jadi untuk sementara ini komunitas Umroh Semudah Senyum bekerja sama dengan Nabatur. Kedepannya apakah nanti bekerja sama dengan Nabatur aja atau lebih, kita tidak tahu. Tapi yang pasti untuk saat ini kita bekerja sama dengan Nabatur yang pusat travelnya ada di Kota Makassar. Tapi pemberangkatannya sudah seluruh Indonesia karena cabang Nabatur ada di seluruh di beberapa daerah kota besar ya teman-teman ya. Tapi komunitas Umroh Semudah Senyum punya sistem sendiri. Jadi kita cuma memberangkatkan melalui travel Nabatur, tapi kita punya sistem sendiri, punya program sendiri bagaimana membantu agen-agen atau jamaah-jamaah di bawah naungan grup komunitas Umroh Semudah Senyum itu bisa cepat umroh dengan aman dan nyaman ya. Nah, ini foto-foto jamaah yang sudah berangkat. Kenapa ini pakai masker? Karena ini adalah jamaah yang berangkat bulan Februari ya. Nah, ini jamaah yang berangkat bulan Februari 2022 ya. Ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mau umroh suka-suka? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau umroh suka-suka? Mau umroh suka-suka? Abdul Ghani Nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Nabatur sudah berada di antrian imigrasi Jakarta. Sehat semua tangannya. Alhamdulillah. Ini 90 jamaah yang berangkat tanggal 5 Maret 2022 teman-teman. Jadi ini adalah jamaah kita yang berangkat tanggal 5 Maret sebanyak 90 jamaah.
Nah, jadi insya Allah nanti bulan November saya akan membuka 2 bis untuk umroh gratis. Jadi kurang lebih 100 jamaah saya siapkan, itu 100 kursi ya. Komunitas Umroh Semunda Senyum, saya selaku founder sama Pak Roji itu akan membuat 100 kursi, menyediakan 100 kursi untuk umroh gratis teman-teman. Nah, jadi USS adalah menjadi jembatan antara penyelenggara ibadah umroh dengan marketing umroh agar tercipta ikatan bisnis yang aman dan nyaman tanpa takut jamaah gagal berangkat. Nah, saya pribadi adalah pencetus dengan Pak Roji ya, komunitas Umroh Semunda Senyum ya. Nah, komunitas Umroh Semunda Senyum kita memiliki jenjang karir itu ada 4 ya. Struktur jaringan, struktur perusahaan itu ada 4, struktur organisasi itu adalah Kanwil saya pribadi, top leader itu adalah di daerah, tour leader itu di daerah kabupaten cuma ada 1 orang dan ada agen dan jamaah. Jadi kita di sini murni konvensional, bukan multi level marketing. Jadi kita bukan MLM. Mas Ari ini MLM-nya? Tidak. Kita murni konvensional. Jadi kita cuma ada agen, baru agen cari jamaah. Jadi kita seperti perusahaan, kalau perusahaan tuh kalau di mobil itu ada namanya sales. Nah, kalau di sini kita namanya agen ya. Nah, syarat jadi agen tentu ada. Kita bekerja samanya tuh membayar franchise 3 juta. Ya. Kantor wilayah itu bertindak sebagai moderator grup secara keseluruhan, mengatur dan membina tour leader USS Group, menjamin kelancaran perjalanan seluruh cakupan jamaah binaan USS Group. Artinya saya dan Pak Roji bertanggung jawab memberikan layanan yang terbaik untuk USS Group gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau tour leader yang cuma ada 1 orang di setiap kabupaten bertindak sebagai moderator grup agen di kabupaten, mengatur dan membina agen USS Group di wilayahnya, menjamin kelancaran perjalanan seluruh cakupan jamaah binaan USS Group, memberikan edukasi perjalanan ke seluruh agen dan jamaah binaan USS Group. Syarat menjadi agen pertama di kabupaten membayar franchise senilai 10 juta. Nah, jadi kita membayar franchise 10 juta. Nah, inilah tanda keseriusan ya, cash value kita gitu sebagai agen. Jadi kalau gini teman-teman, kalau kita mau jadi pengusaha travel umroh yang normal itu kita perlu modal 3 sampai 5 miliar. Kita bangun PT, kita bangun kantor, kita ngurus perizinan, kita deposito deposit bank, deposit tiket pesawat, deposit hotel dan sebagainya. Nah, tapi di agen di komunitas Umroh Semunda Senyum Anda sudah menjadi pengusaha travel umroh ya, agen Anda akan mendapatkan itu cukup bayar 10 juta. Nah, nanti Anda akan mendapatkan komisi 100.000 per jamaah ketika jamaah itu baru DP 3 juta. Nanti ketika jamaah itu sudah pelunasan berangkat, maka Anda dapat komisi lagi kurang lebih sekitar 300.000 sampai 500.000. Jadi agen itu mendapatkan tambahan komisi 600.000 di luar kalau dia closing pribadi. Kalau dia closing pribadi itu dia nerima kurang lebih sekitar 2.500.000 sampai 3 juta gitu teman-teman. Nah, bahkan kami ada promo khusus yang daftar jadi agen tahun ini ya. Ingat, tour leader itu cuma ada 1 di kota kabupaten. Jadi misalnya Kabupaten Banjar itu cuma ada 1 orang, Kabupaten Batola cuma ada 1 orang, Kabupaten Anjir cuma ada Kabupaten Kapuas itu cuma ada 1 orang ya. Nah, plus nanti kalau yang daftar tahun ini cukup bayar 5 juta ya, maka dia sudah jadi agen karena kita lagi promo bagaimana grup USS ini sudah bisa berkembang di Nusantara gitu ya teman-teman ya. Bahkan nanti ada reward berupa mobil operasional, berupa rumah operasional dan sebagainya. Yang pasti sih mobil operasional itu nanti ada kami kasih gitu ya. Nah, solusi Umroh Semunda Senyum itu kita ada 3 cara ya. Jadi program kita itu teman-teman solusi Umroh Semunda 3 solusi Umroh Semunda Senyum itu kita ada 3 solusi ya. 3 solusi yang kami sebut dengan Umroh Semunda Senyum. Nah, yang pertama bayar cash DP 1 juta berangkat langsung bayar. Habis itu bayar bertahap DP 3 juta berangkat cicil tanpa bunga dan denda. Habis itu yang ketiga adalah program umroh gratis jadi agen 3 juta CR untuk melaksanakan ibadah umroh. Habis itu Anda nanti mendapatkan umroh gratis teman-teman ya. Nah, kan saya bahas satu persatu teman-teman. Cash keras DP 1 juta berangkat langsung bayar. Berangkat bayar. Maksudnya gini teman-teman, nih contoh. Kita harganya ini kita harganya 28 juta ya. Nah, ini kita harganya 28 juta.
ini setar Jakarta 12 hari teman-teman ya. Dimana nanti kita 1 malam nginap dulu di Jakarta, karantina sebelum berangkat, baru kita berangkat ke Madinah. Itu nginapnya di Bintang 4 Hotel Nojol Royal Inn. Di Mekahnya kita Ajiyat Makarem Bintang 4 juga, atau di Aska Al Safa 4 malam. Nanti pulangnya kita karantina kurang lebih 7 hari. Nah, tapi saya dengar kabar terbaru karantina pulang sudah berkurang menjadi 3 hari. Nah, jadi 28 juta itu belum termasuk biaya tiket pesawat domestik dari kota Anda ke Jakarta, karena kita berangkatnya dari Jakarta, pembuatan paspor, vaksin meningitis, biaya karantina, oper bagasi. Nah, biaya sudah termasuk, Anda bisa lihat, Anda bisa minta brosur inilah kepada orang yang memberikan video ini kepada Anda. Yang pasti teman-teman, kita DP 1 juta dulu. Nanti pada saat visa sudah keluar, tiket pesawat sudah keluar, baru kita bayar sisanya 27 juta. Nah, kalau di travel lain, mohon maaf, kalau di travel lain itu DP 1 juta, 30 hari sebelum berangkat itu sisanya harus dilunasin. Padahal jamaah belum melihat tiket, jamaah belum melihat visa atas nama dia. Nah, disitulah yang namanya muncul resiko. Saya pernah kena tipu travel tahun 2017 gara-gara kasus seperti itu. Jadi 30 hari saya setor jamaah, akhirnya saya pusing gitu loh menghadapi jamaah, karena jamaahnya daftarnya ke saya gitu kan. Jadi saya jadi ikut pusing gitu menagih uang jamaah ke kota Bandung. Nah, tapi dengan Nabatur, visa sudah keluar, tiket pesawat sudah keluar atas nama jamaah, baru nanti kita setor ke Nabatur. Jadi kita aman gitu teman-teman ya. Sangat-sangat aman. Nah, itulah yang penawaran yang ditawarkan oleh Umroh Semudah Senyum ya. Nah, tapi Mas Ari, bagaimana nasib saya yang tidak bisa punya uang cash sebanyak 28 juta? Apakah saya bisa umroh dengan komunitas Umroh Semudah Senyum? Maka jawabannya bisa. Ya, kalau di tempat lain, kalau di travel lain, mungkin kita harus bayar cash doang. Nah, di komunitas Umroh Semudah Senyum, karena saya membuat ini dari pengalaman saya bikin program itu bekerja sama dengan Panindu Bay Syariah, yaitu bayar bertahap. DP 3 juta, berangkat, setelah pulang umroh baru dicicil tanpa bunga dan denda. Maksimal 3 tahun, margin 1 tahun 10%, dan kelipatannya DP kembali pada saat berangkat umroh dengan syarat maksimal harga umroh 30 juta. Nah, artinya teman-teman, ketika nanti kita DP 3 juta dan kita di-upload 28 juta, maka nanti ketika Anda berangkat, DP Anda 3 juta di awal dikembalikan teman-teman ya. Nah, contoh nih, harga 28 juta. Oh, saya mau ngambil yang 2 tahun ya, berarti Anda nanti akadnya gini. Bapak, saya umrohkan Bapak dengan komunitas Umroh Semudah Senyum. Jadi Anda nanti akadnya dengan Panindu Bay Syariah. Jadi Anda akadnya tuh gini. Bapak, saya umrohkan dengan harga 33.600.000 dengan kesepakatan dibayar setiap bulan 1.400.000. Nah, jadi contoh gini teman-teman, 1.400.000 itu kesepakatan Anda bayar tanggal 10 setiap bulan. Ternyata Anda tanggal 10 tuh nggak ada uangnya, tanggal 15 baru ada uangnya. Anda tetap bayarnya 1.400.000 karena di sini tidak ada bunga dan tidak ada denda dan tidak ada sita. Karena di sini tidak ada jaminan BPKB atau sertifikat. Yang penting Anda dinilai layak oleh Panindu Bay Syariah. Kalau di ACC maka Anda bisa berangkat gitu ya teman-teman. Nah, ini solusi bagi orang yang selama ini nabung-nabung tidak tertabung uangnya. Kan banyak tuh di luaran sana PNS, karyawan yang nabung setiap bulan niatnya pengen umroh, tapi selama 10 bulan ketabung-tabung habis, kepakai beli sepeda, beli HP, anak sakit dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita berangkat dulu baru kita bayar ya. Dan di sini enaknya tidak ada denda, tidak ada bunga. Mas Ari, boleh nggak Mas Ari? Ya, saya yang mendaftarkan, mama saya yang berangkat, boleh. Contoh gini, mamanya nih nggak ada penghasilan, ternyata anaknya polisi. Nah, boleh anaknya yang daftar, nanti anaknya yang bayar tanggungannya, mamanya yang berangkat. Kalau mamanya meninggal, ya berarti belum lunas kecuali anaknya yang meninggal. Kecuali mamanya yang daftar, habis itu mamanya yang bayar bulanannya, pemohonnya. Misalnya mamanya nih misalnya seorang ibu ya, seorang ibu dia PNS guru, misalnya umur 50 tahun, di ACC oleh bank ya, habis itu pulang umroh dia meninggal, maka itu lunas gitu ya. Tapi kalau yang pemohonnya adalah atas nama anaknya, mamanya meninggal, maka tetap bayar anaknya, karena yang meninggal bukan si pemohon, seperti itu. Dan ini teman-teman tidak ada bunga, tidak ada denda. Jadi 1.400.000 misalnya, dalam 1 bulan Anda tidak bisa bayar, berarti bulan depan Anda harus bayar 1.400.000 dikali 2. Pokoknya dalam 2 tahun Anda harus 33.600.000. Mau Anda lunasin pun tetap 33.600.000. Contoh, baru jalan 3 bulan Anda lunasin langsung tetap 33.600.000. Nah, Anda mau ngambil yang 3 tahun itu 30% marginnya. Jadi akadnya 36 juta. Nah, lebih rincinya Anda bisa tanya sama orang yang memberikan video ini kepada Anda. Nah, yang terakhir saya pengen mengajak Anda solusi yang nomor 3, yaitu jadi agen umroh. Komisi akan diberikan ketika terjadi penjualan paket umroh baik DP maupun lunas. Nah, jadi di sini saya pengen mengajak teman-teman untuk menjadi pengusaha travel umroh. Saya pernah datang ke travel di Banjarmasin.
Saya tanya, Pak, saya mau umroh dengan travel bapak saya DP 5 juta Pak, tapi 3 bulan lagi saya akan berangkat. Setelah itu kalau saya tidak jadi berangkat gimana Pak DP saya? Mereka katakan hangus, ya, DP-nya hangus. Ada juga beberapa travel yang menyatakan DP-nya dipotong 30%, 70% dikembalikan. Nah, kalau di kita teman-teman, kalau Anda DP 3 juta kalau Anda ada jamaah yang DP 3 juta ya, itu tidak ada hangusnya. Jadi DP-nya ini berlaku seumur hidup, kapanpun Anda mau pakai, Anda tinggal datang ke komunitas Umroh Semada Senyum, maka nanti kita akan arahkan ke travel tempat kita bekerja sama, tinggal dikurangi 3 juta. Nah, begitu juga kalau Anda jadi agen. Jadi agen itu bayarnya 3 juta, itu membayar franchise. Apa yang Anda dapatkan nanti? Anda nanti mendapatkan DP umroh senilai 3 juta plus mendapatkan ID agen resmi, P1 spanduk promosi agen USS, flyer brosur promosi penjualan. Nanti Anda dapat seperti formulir pendaftaran gitu, teman-teman. Jadi Anda di sini menjadi pengusaha travel umroh, bayar franchise 3 juta ya, sekali seumur hidup Anda sudah menjadi pengusaha travel umroh. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan DP umroh dari travel kami yang bekerja sama dalam hal ini dari Nabatur. Anda dapat DP umroh dari Nabatur senilai 3 juta. Nah, kapanpun Anda mau gunakan DP itu boleh. Jadi tidak ada hangusnya. Beda saya sampaikan tadi, saya pernah datang ke travel. Kalau Anda nggak percaya, silakan coba sendiri. Anda datang ke travel di kota Anda DP. Habis itu Anda tanya, kalau saya tidak jadi pelunasan, bagaimana DP saya? Apakah kembali 100% atau dipotong? Nah, memang ada beberapa travel yang dikembalikan 100%. Tapi kebanyakan travel itu memotong, jadi dipotong 50%, sisanya dikembalikan kalau kita batal berangkat. Nah, kalau di kita DP itu Anda dapat jadi agen 3 juta ya, terus Anda dikasih DP umroh senilai 3 juta, itu tidak bisa dicairkan lagi berupa uang. Tapi Anda bisa gunakan kapanpun DP ini untuk Anda sendiri atau untuk orang lain boleh. Nah, apa kelebihannya kalau Anda jadi agen? Anda kalau jadi agen, ketika Anda mengajak jamaah, nanti ada jamaah bayar cash atau DP, contoh dia bayar DP 3 juta, nanti Anda langsung dapat komisi 850.000 per jamaah. Nah, ketika nanti jamaahnya berangkat, Anda dapat komisi lagi 1 juta. Nah, plus ada komisi pembinaan. Jadi kalau misalnya Anda bisa membina jamaah menghasilkan omset lagi, misalnya gini, kan biasanya gini, kalau kita pulang umroh tuh kan pasti ditanya sama tetangga kita, oh ibu kemarin berangkatnya dengan travel mana? Oh saya berangkatnya dengan travel Nabatur. Nah akhirnya teman kita atau tetangga kita berangkat umroh dengan travel Nabatur. Nah tugasnya agen membina tersebut. Nah nanti agen tetap dapat tetap dapat komisi, itu kisaran totalnya kurang lebih 350.000 per jamaah ya. Lebih rincinya nanti dijelaskan pada saat Anda sudah jadi agen, teman-teman ya. Nah, plus kelebihannya lagi jadi agen apa teman-teman ya? Kami akan ada challenge promo ya. Challenge promo ini kalau agen bisa meng-closing sampai 25 jamaah atau kami sebut dengan 25 poin, maka kami kasihlah reward umroh gratis. Kalau di travel lain kan ada tuh reward umroh gratis 10 gratis 1. Nah, kalau di kita 25 jamaah gratis 1. Nah, kenapa 25 jamaah? Karena kalau di travel lain kita tuh cari jamaahnya tuh 10 yang bayar lunas. Nah, kalau di sini kita cukup 25 orang yang bayar DP 3 juta minimal. Jadi Anda nih, contoh nih saya nih ya, saya mengajak 25 orang teman saya DP 3 juta. Contoh gini lah, dari 25 orang ada 15 orang baru DP 3 juta, yang 10-nya bayar lunas. Nah, saya dapat umroh gratis 1 ya. Langsung dapat umroh gratis 1. Plus nanti bagi yang agen-agen yang berprestasi ya, yang omsetnya besar ya, nanti kami kasih penghargaan berupa motor operasional dan berupa mobil operasional. Jadi kita ini di sini bagaimana caranya keuntungan yang selama ini cuma dinikmati oleh pengusaha travel umroh, kita bagi-bagi kuenya. Makanya kami bisa ngasih Anda motor operasional dan mobil operasional itu supaya apa? Supaya Anda nanti CR-nya atau promosinya itu jadi lebih gampang karena mendapatkan fasilitas dari kantor seperti itu. Nah, itulah teman-teman kelebihan jadi agen di komunitas Umroh Semada Senyum ya. Nah, ini foto-foto saya. Jadi saya ini ngomongnya bukan asal omdo, ini pengalaman pribadi saya ya. Nah, ini umroh pertama kali Jakarta Jeddah ya. Ini pertama kali ini saya umroh nih ya, dan saya menjadi umroh ini pertama kali karena saya menjadi agen travel di Bandung. Tapi sayangnya saya kena pada saat 2017 itu travelnya gagal memberangkatkan jamaah. Nah, dari situ saya belajar pengalaman.
sisi positifnya pembelajaran saya jadi agen saya ambil ya, sisi negatifnya saya setor terus saya rubah. Nah di konsep kita visanya sudah keluar, tiket pesawatnya sudah keluar, baru kita bayar. Jadi saya ulang nih, saya ini pertama kali umroh itu dengan posisi saya sebagai agen. Jadi saya itu pada saat itu bayar DP 3 juta di Travel Bandung. Saya jadi agen, saya siar, dakwah, ngajak orang, dapat omset, saya dapat poin, dapat reward. Akhirnya saya daftar jadi agen ini bulan 9 tahun 2014. 3 bulan saya berjuang, saya mendapatkan umroh gratis teman-teman. Nah mudah-mudahan juga teman-teman dapat umroh gratis. Nah apa ya, pengalaman baik itu saya tuangkan di komunitas umroh Sumber Senyum ya. Nah pengalamannya tidak baik, saya ditipu kena jamaah saya gagal berangkat, saya jadi nggak enak dengan jamaah, itu saya rubah. Karena dulu saya di travel ini pertama kali saya makan ya, ini enak nih makanannya Patin ya. Ini makanan di Madinah. Nah, pertama kali saya berangkat dengan travel dari Bandung ini, saya tuh setor dulu gitu loh. 30 hari sebelum berangkat setor, 30 hari sebelum berangkat setor. Nah, itulah jadi pengalaman saya. Akhirnya saya bekerjasama dengan Naba, saya minta dengan Bu Hajilia, minta tolong, visa sudah keluar, tiket pesawat sudah keluar, baru saya bayar dengan Bu Hajilia. Dan alhamdulillah Bu Hajilia oke. Teman-teman saya ini berangkat gratis loh, umroh gratis dengan modal tenaga. Mungkin ini berangkat karena dia punya ilmu, mungkin nih Ustadz ya, mungkin Bapak ini satu keluarga berangkat mungkin dia bayar 20 juta satu orang, kalau kali 5 berarti bayarnya 100 juta. Jadi teman-teman di sini terjadi fakta bahwa umroh itu tidak mesti harus bayar pakai uang. Mungkin ini bayar pakai uang, mungkin ini bayar pakai ilmu. Nah, ini bayarnya pakai tenaga ya, karena saya menjadi agen. Nah, makanya komunitas ini saya bentuk teman-teman karena dari pengalaman pribadi saya bahwa umroh itu tidak mesti harus pakai uang ya. Anda harus menjadi pengusaha travel umroh. Nah, kalau Anda tidak bisa jadi pengusaha travel umroh, Anda minimal di bawah dulu secara struktur itu di bawah dulu Anda menjadi agen travel umroh. Karena dengan menjadi agen travel umroh Anda bisa umroh setiap tahun, dan itu saya buktikan teman-teman. Saya bisa berangkat umroh setiap tahun dengan posisi sebagai agen ya. Ini di Al Haram. Habis itu nih di masjid Al Haram Hotel, ini di Masjid Al Haram ya, di kota Mekah. Ini saya pertama kali melaksanakan ibadah umroh, dan ini saya cuma bawa uang 1 juta teman-teman ya. Nah ini sholat asar nih Masjidil Haram ya teman-teman ya. Ini pengalaman pertama kali saya nih. Luar biasa nikmatnya teman-teman. Jadi saya tuh ngomong seperti ini tuh bukan omdo, karena saya sudah membuktikan bahwa dengan modal kemauan yang kuat dan kita mau jadi agen, maka Anda tuh bisa umroh setiap tahun, Anda bisa bebas hutang, Anda bisa beli rumah, beli mobil, dan seterusnya. Artinya Anda bisa menjadi sukses lah. Kok saya bisa berani ngomong seperti itu? Nggak usah jauh-jauh, Anda keluar dari rumah Anda cari pengusaha travel umroh yang ada di kota Anda. Coba Anda lihat rumahnya gede, coba Anda lihat mobilnya bagus, coba Anda lihat, tanya sama tetangganya, bisa jadi mereka setiap tahun umroh. Nah kalau mereka bisa, saatnya Anda juga bisa gitu teman-teman ya. Nah ini umroh pertama kali ya. Dan yang terakhir saya tuh umroh menggunakan menggunakan kelas bisnis. Oke. Nah, jadi itu aja umroh Sumber Senyum. Daftar umroh tanpa takut gagal berangkat hanya ada di program umroh Sumber Senyum. Jadi program kita tuh insya Allah aman, karena visa keluar, tiket pesawat keluar, baru kita bayar. Karena itu saya belajar dari pengalaman saya nggak mau lagi jamaah gagal berangkat uangnya hilang ya. Nah, tapi di balik itu kita buat program umroh Sumber Senyum agar agen-agen, agar orang-orang ibu rumah tangga, karyawan, pengangguran, siapapun Anda bisa berangkat umroh ya. Teman-teman, sekian dari saya. Salah kata mohon maaf. Informasi lebih lanjutnya Anda bisa tanyakan sama orang yang memberikan video ini kepada Anda. Yang pasti teman-teman, jarak kita ke Baitullah tidak pernah akan berkurang kalau kita cuma niat. Kita harus berani mengambil langkah. Nah, langkah hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan selain niat adalah mendaftar. Segeralah mendaftar jadi agen. Segeralah siar ya. Siapa tahu dengan kita mendaftar akhirnya kita dimampukan sama Allah, langkah kita dimudahkan sama Allah ya kan, rezeki kita dimudahkan sama Allah, akhirnya tahun ini juga kita bisa berangkat ke Baitullah. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.